Hai hai Commerce, balik lagi di Comcast Communication Podcast bersama dengan gue Linda yang bakal nemenin kalian di episode hari ini. Oke Commerce, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Nah, di episode kali ini itu benar-benar spesial banget dan beda sama episode-episode sebelumnya. Karena Commerce bukan cuma bisa dengar suara gue, tapi juga bisa lihat wujud visual gue. Gimana, keren banget kan? Makanya gue pengen makasih banyak sama Futuraya karena udah support episode pada hari ini. Yeay. Tapi Commerce, tahun 2023 ini tahu nggak sih banyak banget konser-konser yang lagi comeback. Nah, mulai dari konser internasional maupun lokal. Jadi di tahun 2023 awal itu sekitar bulan Maret yang gue tahu banyak banget konser K-pop yang ada di tanah air, mulai dari NCT Dream, ITZY, Blackpink, sama yang kemarin banget ada TXT. Wah, dari musisi lokal juga ada Tulus yang menggelar konser turnya di bulan Februari sampai bulan Maret. Nah, konser dari lokal maupun internasional tersebut sama-sama super meriah karena warga Indonesia itu kalau soal konser dan musik gak bisa diraguin lagi soal antusiasmenya. Commerce, dari yang barusan gue baru bahas, bisa nebak gak sih gue bakal bahas apa di episode kali ini? Yang pastinya bakalan masih berhubungan erat sama dunia perkonseran sama musik juga. Apalagi kalau bukan Communication Youth Expo 2023. Wow, oke. Nah, untuk ngebahas CYE, gue nggak akan sendirian. Gue bakal ditemenin sama salah satu panitia dari CYE. Please welcome Kak Rigel. Ayo, halo Kak. Halo semuanya. Halo, Kak Rigel, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baru nyampe juga tadi habis makan. Oke, Iya. macet nggak Kak? Lumayan sih tadi agak panas juga ya kan posisinya, jadi lumayan kesel tadi. Jadi ya udahlah. Sekarang udah nggak apa-apa kan ya moodnya? Untuk Comcast mah apa sih yang enggak? Wow. Datang aja kita walaupun panas. Oke, Kak Rigel, boleh dong diperkenalkan lebih lanjut sama Commerce di rumah? Boleh. Jadi halo semuanya, selamat siang atau selamat malam. Ya nggak tahu sih ini ya kalian nontonnya di jam berapa, gua nggak tahu ya. Ini gue lu nggak apa-apa ya? Boleh, Aman boleh ya? Kak, boleh. Kenalin, gue Rigel, salah satu panitia dari Communication Youth Expo 2023 tahun ini. Wow, Kak Rigel, gue penasaran deh, lo itu suka nggak sih nonton konser? Suka banget pastinya. Apalagi kalau guest star dari konsernya itu penyanyi-penyanyi atau band yang sering gue dengerin tuh pasti bakal suka banget sih. Nah, pas pertama kali nonton konser itu konser apa Kak? Boleh dong diceritain. Pertama kali ya? Iya. Jauh juga nih berarti kita ngeliatnya. Itu yang pas gua SMK. Jadi di SMK gue itu pernah ngadain pentas seni dan itu ngundang GS sih di situ. Ada GS-nya siapa Kak? Masih ingat nggak? Masih inget banget, GS-nya satu doang jadi masih inget sih. Oke. GS-nya waktu itu adalah The Changcuters. Itu di tahun berapa ya, gue lupa lagi tahun berapa, pokoknya waktu gue SMK lah ya. Wow, berarti nggak apa satu tapi berkesan banget. Berkesan karena emang gestarnya di Changcuters juga kan. Yang kita kenalnya Changcuters itu agak joget-joget. Iya, dan momennya benar pasti banget. seru-seru. Nah, di antara konser-konser yang udah pernah kakak tonton, ada nggak sih satu yang benar-benar berkesan banget sampai pengen balik lagi ke konser itu? Yang paling berkesan itu jujur di SMK berkesan banget sih yang di bagian The Changcuters karena joget-joget. Mungkin karena yang nonton itu teman-teman gue juga lagi ya, teman-teman SMK juga, jadi emang momennya seasik itu sih. Karena kalau datang konser sama temen kan pasti kayak joget bareng lah gitu, itu asik banget sih. Cuman ada juga yang pas itu gue nonton di Jakarta di GOR atau Senayan ya, gue lupa. Itu tahun 2021 22 gue lupa lah, tahun segituan, nggak jauh lama dari sini.
Itu gua nonton Ardhito Pramono gitu. Jadi Tahu ya. ya kenal ya Ardhito yang sudah gue nggak usah nyanyi kali ya. Boleh. Nanti ada sesinya nyanyi. Nanti ada sesi ya. Iya. Ya, boleh. Ya waktu itu gue nonton Ardhito Pramono gitu di Senayan itu asik sih karena emang gue juga suka yang gue bilang tadi kalau emang konsernya GS yang sering gue dengerin lagunya itu suka sih gue, seru pasti. Wow, keren. Nah, ngomong-ngomong ya soal CYE. Tahun lalu kakak datang nggak ke CYE tahun lalu tuh? Tahun lalu berarti kita ngomongin 2022 ya? Betul. Di 2022 kebetulan gua juga sebagai panitia. Jadi gua datang, kalau ditanya datang cuma sebagai panitia, bukan sebagai penonton gitu. Nah, boleh dong di-spill keseruan dari tahun lalu itu kayak gimana? Boleh banget, keseruan di tahun 2022 ya? Iya. Karena gue panitia, keseruannya itu justru sebelum hari hanya sih kalau menurut gue ya. POV gue sebagai panitia, karena emang di tahun lalu gue kan sebagai panitia bukan penontonnya. Cuman kalau sebagai POV dari panitia itu sebelum hari hanya sih, sebelum CY-nya terjadi. Kenapa gue bilang seru? Karena progresnya itu sih yang bikin seru. Dimana kita yang kayak diskusi CYE tahun 2022 mau kayak gimana, GS tahun ini mau kayak gimana, kita ngerancang strategi marketing, kita ngerancang konsep untuk di tahun 2022 itu menurut gue seru sih. Jadi untuk kalau POV gue jadi panitia itu sih menurut gue yang seru sebelum hari hanya. Oke, berarti sebelum hari H seru banget. Seru banget. Kerja sama timnya ya. Betul. Seru. Oke. Nah, Komars, tanpa lama-lama lagi, gue sama Kak Rigel bakalan kupas tuntas mengenai CYE 2023. Oke, langsung aja ya Kak. Boleh. Nah, mungkin Komars di rumah itu ada yang masih bingung CYE itu apa sih? Boleh dong Kak dijelasin asal-usul dari CYE itu apa? Asal-usul sejarah ya, gue ceritain sejarahnya soal CYE ya. Jadi sebelumnya Demis maaf kalau agak salah soal sejarah CYE-nya. Jadi untuk CYE sendiri setahu gue itu mulai sebelum di tahun 2014. Dan sebelum di tahun 2014 itu bentuk CYE-nya adalah bentuk dari mata kuliah sebenarnya. Jadi sebelum CYE kita itu ada yang namanya mata kuliah manajemen event, yang dimana di manajemen event itu kita ngebikin acara gitu ya kan. Dan salah satu senior Demis itu ngadain yang namanya yang tadi tuh Communication Youth Expo. Cuman di tahun pertama buat mata kuliah manajemen event itu belum ada yang namanya kayak konser-konser kayak gitu, belum semeriah itulah, belum terlalu terkonsep banget kalau tahun itu tuh. Cuma ya paling kayak yang ada bazar-bazarnya gitu-gitu sih. Cuman makin kesini makin berkembang. Kayak di tahun 2015, di 2015 itu lebih terkonsep dengan adanya coloran gitu. Pada tahu coloran kan ya? Tahu ya. Jadi coloran dimana orang-orang yang udah beli tiket dia lari, kita lempar powder berwarna-warni gitu ya kan? Oh, ya gitu-gitu sih. Seru. Dan esensi dari tinan-tinan bazar itu masih ada di tahun itu. Terus makin kesini makin kemari itu baru konsepnya lebih dimatengin, lebih dimeriahin, kayak contohnya konser itu sih. Nah terus nih Kak, yang ngebedain CYE tahun ini sama tahun lalu itu apa? Yang ngebedain tahun ini dan tahun lalu mungkin kalau menurut gue lebih ke konsep dan teknisnya aja sih. Kalau di tahun lalu itu temanya communication futuristik. Jadi yang kayak bentuk fit atau desainnya itu yang futuristik gitulah, yang masa depan. Cuma kalau untuk tahun ini itu lebih ke karnival gitu. Kalau kalian pernah nonton Disney, judul filmnya itu Dumbo. Nah Dumbo yang gajah terbang pakai kuping tuh kan, kupingnya gede banget makanya gajah bisa terbang tuh. Gue juga agak bingung sih masalah konsep film itu. Cuman kalau kalian pernah nonton film Dumbo itu bisalah dilihat referensi kita dari situ. Sama The Greatest Showman.
The Greatest tahu, Showman. tahu, Iya, tahu, betul. tahu banget, Orang-orang tahu. unik yang dikumpulin itu buat Betul, penampilan betul. Iya, iya, The iya. Greatest Showman. Kalau kalian kepo kita dapat dari mana ya kita dapat dari situ sih. Gitu. Oh. Mungkin yang membedakan itu dan sama konten-kontennya aja sih paling di dalam venue-venue-nya itu apa aja. Oke. Nah, di dalam CYE tadi kan kita mention konser terus ya. Ya, betul. Nah, di dalam CYE itu apakah hanya konser atau ada konten lain di dalam CYE? Kalau untuk CYE sendiri yang gue bilang juga dan melalui sejarah juga itu sebelumnya kan emang konser ini cuma salah satu konten ya. Cuma kalau konten utama dari CYE atau esensi CYE-nya itu konten-konten di luar dari konsernya ini karena konser ini cuma memeriahkannya aja sebenarnya. Konten-konten selain si konser tersebut cuma ada Museum Iko. Kalau ini gue nyebutin konten-konten tahun sekarang aja ya. Boleh, boleh. Ada Museum Iko, terus kita juga ada campaign wall, terus juga ada photo booth, kita juga ada reading tarot. Nah, itu kalau kalian kepo sama pribadi atau masa depan kalian mungkin sesuai yang kalian tanyakan ke reading tarotnya bisa dibaca lewat kartu. Kenapa kita ada reading tarot? Ya biar ngedapetin esensi dari tema tahun ini aja sih sebenarnya. Kalau nggak salah, Kak Rigel ya yang bacain tarot. Iya betul. Jadi gue udah nyiapin kartu as, jadi tinggal dilihat aja kalau misal dapat as ya kalian keren sih. Oh, Gitu. Oke. Wah, multi talent banget ya. Multi talent, Kak Rigel ini. iya betul. Gue baru belajar tadi di IG gue ngeliat orang sulap gitu. Oke. Nah, kita kan punya panggilan akrab nih buat yang nonton Komcast itu Komers. Kalau CE itu ada nggak? Ada, kebetulan ada. Apa Untuk di tuh? tahun ini panggilan untuk penontonnya itu adalah Karnivelas. Nah, Jadi kenapa itu kan? lebih ke arah karena tema kita kayak karnival. Terus kayak yang nonton kita panggil Velas kan kalau bahasa Indonesianya Velas itu apa sih teman-teman ya gitu ya kan. Digabung jadi Karnivelas gitu. Nah, untuk tagline CYE tahun Tagline ini, CYE di tahun ini ya. Iya. Untuk tagline CYE di tahun ini sebenarnya lumayan panjang kalau menurut gua. Cuma gue suka sih. Be part of the magical journey of Carnival gitu. Wow. Dan pernah ada kejadian lucu kan karena divisi event yang menentukan tema dan slogan dari CYE tahun ini. Dari divisi event tuh selalu nanyain ke panitia slogan tahun ini. Dan kalau kalian nggak bisa, kalau panitia nggak bisa jawab slogannya apa, itu PJ event benar-benar yang kayak marah gitu. Dan gue juga sempat dimarahin sih waktu itu karena emang baru banget tercipta ya kan slogan ini. Jadi gue yang kayak nggak terlalu hafal, cuma untung sekarang hafal kok. Selalu aman ya. Tadi udah nyebutin panjang tanpa belibet ya. Tambah beribet, sehafal itu kok sekarang gue PJ event. Oke. Pasti PJ event bangga banget sih sama Kak Rigel. Oke. Nah, gue juga mau nanya. Tanya. Yang boleh datang ke CYE itu siapa aja sih? Yang boleh. Dibatasin kah atau gimana? Oke. Yang boleh datang ke CYE itu siapa sih? Cuma gua doang. Jadi emang untuk CYE sendiri itu khusus buat gua. Bercanda. Bercanda. Dia kayak nganggap serius gitu juga ya. Enggak, jadi untuk CYE sendiri kalau kalian beli tiketnya kalian bisa datang. Nggak peduli umur kalian, nggak peduli asal kalian, intinya untuk umum aja. Kalau kalian udah punya tiketnya, kalian boleh masuk, gitu sih. Berarti kalau ada yang mau bawa keluarga besar, boleh banget. Nenek kakek uyut juga, boleh banget. boleh, Kita nggak boleh, pernah ngelarang. Boleh banget ya. Tapi diperhatiin ya, neneknya takutnya jompo. Iya betul sih. Kalau itu kan kita dari panitia, mohon maaf tapi belum bisa terlalu ngurus nenek kalian. Jadi kalau bisa, kalau kalian bawa nenek kakek agak diperhatikan sih. Iya benar-benar. Paling ini ya Kak, sedia koyo buat kaum jomblo juga. Iya mungkin ya. Iya. Nah kita tadi udah bahas macam-macam tentang CYE, tapi ada satu yang benar-benar pasti penasaran banget tentang line up CYE tahun ini. Betul, gestar CYE tahun ini itu siapa aja? Untuk line up atau gestar di tahun ini itu bisa kalian lihat di IG CYE Expo. Ini gue boleh langsung ngasih tahu boleh, kayak promosi langsung gitu. Boleh. Silakan sosial medianya. Boleh langsung semua aja ya. Boleh, silakan. Ke IG-nya aja dulu. Itu CYE Expo, kalian bisa lihat di situ line up itu udah kita post. Yang pertama itu ada Reality Club,
Dan yang kedua itu ada Dio Hao. Gitu. Wah, kenapa milih Reality Club dan Dio Hao? Oke, pertama mungkin gue ngejelasin si Reality Clubnya sendiri ya. Kalau dari Reality Clubnya sendiri, kita ambil karena emang lagi tren. Dan kebetulan Reality Club juga pernah diundang di CY di tahun 2019. Jadi line up 2019 itu ada Naif, Phil Koplo sama Reality Club. Cuman sepengetahuan gue pribadi, Reality Club itu di tahun 2019 masih minim yang tahu sama lagu-lagunya. Cuman untuk di tahun ini kita bisa lihat sendiri di TikTok ya kan, Iya, Reality Club selalu muncul sebagai audio teman-teman untuk joget yang kan, yang kayak lebih ke galau sih Kak. Kalau gue dengerinnya yang Anything You Want, Oh, yang Anything You romantis Want. itu. Gitu ya. Kalau kata orang-orang itu di lagu itu kayak kita mau ngomong I love you tanpa mengatakan I love you. Oh gitu lagunya. Iya, di Anything You Want itu. Dengerin gitu. Kak, pulang dari sini dengerin. Boleh sih, sekarang aja nggak sih kita setel? Oh boleh. Oh boleh. Kayaknya Reality Club juga mau kesini. Oh mau kesini sekarang? Iya. Jangan-jangan di depan pintu tuh. Iya, bukan? udah nungguin sih. Jadi gitu sih untuk Arsi sendiri, Reality Club kita undang karena emang lagi tren di TikTok sih. Nah, gitu. kalau Dio Hao? Kalau Dio Hao sendiri kebetulan dengan gue yang lahir di 2022 baru kemarin dong. Iya. Baru buat keluar. Di 2002 dan di 2000 Dio Hao tuh muncul di 2000 berapa ya lagi tren-trennya. 2010 lah ya, 10 ke atas. Jadi emang dari kita di 2023 pengen bring back kenangan-kenangan di mana kita foto pakai aquamarine sih ya, aquamarine gitu. Iya, yang kayak pakai tutup botol. Tutup kamera betul ya kan. Di sini ada tulisannya ya kan. Kita iya, Canon ya. Iya. Padahal gitu. itu kamera nyewa, iya nggak sih? Iya nggak? Soalnya gue dapet bocoran dari teman gue nyewa. Itu PT sih sama temen aja kalau mau foto aquamarine gitu sih. Sama kamera apa sih satu lagi? B612. Nah iya B612 itu biasanya cewek yang make. Iya, gue sempat make sih tapi udahlah itu kan lalu-lalu ya, cuma gitulah. Efek yang gue inget fairy tale. Fairy tale betul. Iya, yang bikin mulus dan kayak bidadari. Ada beauty-nya gitu ya. Betul banget Kak. Kayak jerawat-jerawat di muka hilang gitu. Iya keren betul. Kayak dengar-dengar di bulan Juli sama Mei kemarin itu ada pra-event 1 sama 2 ya Kak? Betul. Boleh diceritain keseruan dari pra-event itu? Keseruan dari pra-event, gue cerita dari pra-event satunya dulu ya. Jadi keseruan di pra-event pertama itu kita ngundang komunitas stand up komedi Karawang. Gitu. Dan yang paling lucunya dari semua jokes-jokes yang udah keluar, tapi yang paling lucu ternyata si stand up komedi yang datang itu alumni dari CYE 2015. Oh, berarti salah satu Dia penggagasnya Demis juga. Wow. Dia Demis juga ternyata. Lucu sih. Dan ya udah yang bikin seru stand up-nya dan juga kita ngundang band-band lokal gitulah gitu. Kalau pra-event kedua? Di pra-event kedua itu yang bikin seru kita ada singelong. Lebih ke DJ juga sih. Di mana kita ngundang nama DJ-nya itu kalau nggak salah MP3. MP3 ini dia kayak nyetel lagu, ya udah kita singelong, kita joget bareng-bareng dan emang kayak bisa chaos. Kalau dibilang chaos sih enggak. Seru aja gitu momennya, kita joget bareng-bareng. Jadi kayak karaoke massal ya? Iya, dan yang mungkin yang umumnya juga kaget sih ngeliatnya kok tiba-tiba ada acara ini. Cuma tenang sih, kita udah nyiapin banner tulisannya pra-event 2 CYE. Nah iya, soalnya gue lihat juga di SG teman-teman gue tuh beneran seru banget yang dateng, makanya kepo. Berarti Linda ini nggak dateng ya? Karena waktu udah. Nih, gue cabut aja lah. Kebetulan bulan Juli itu kakak gue nikah. Oh gitu. Gimana? Jadi sibuk gitu. Oke. Mungkin kalau jadi pagar ayu. Pagar beton sih. Pagar beton. Iya, kuat juga ya. Iya benar strong, betul. Nah, Kak, untuk pelaksanaan hari HCYE itu di mana sih? Waktu dan tempatnya itu di mana? Waktu dan tempat CYE tahun ini kita ngadain CYE tahun ini
di tanggal 9 September 2023, tepatnya di Ara Resinda Grand Taruma. Itu di dalamnya tuh, di Grand Taruma aja. Berarti bentar lagi ya? Bentar lagi, 27 hari lagi. Iya, 27 hari lagi. Jadi yang belum beli tiketnya, belilah. Nah, sekalian nih, gue juga mau mention buat commerce yang mau beli tiketnya, kita udah buka di presale ke 2. Dengan harga berapa Kak? 110.000. Wah, dengan 110.000 itu udah bisa ketemu Reality Club sama di Yo How. Ya, worth it banget worth sih. It kacau. Ya, worth it banget. Nah, buat teman-teman yang mau beli bisa ke langsung di web CY Expo. Betul. Dengan cara gimana Kak? Dengan cara kalian bisa, kalau udah ngebuka web dari CY-nya, kalian bisa scroll ke bawah, ada tulisan beli tiket. Tinggal pencet aja, ngisi biodata, dapet deh tiketnya. Dan tiketnya ini bentuk e-tiket ya. Jadi kalau kalian udah naro email kalian, nanti e-tiketnya bakal kekirim ke email kalian. Wah, gitu. Simple banget ya. Simple, sekarang udah masa modern bro. Industri 5.0. Masa kita masih... Iya benar. Nah, terus untuk seputar CYE, apa cuma IG-nya doang nih sosmed? Tadi kan udah di-spill nih IG-nya. Ada sosmed lain nggak dari CYE? Ada sosmed lain. Kita juga punya TikTok dan juga Twitter. Jadi untuk kalian yang punya Twitter atau ya sekarang kan orang-orang juga lagi sering makanya di TikTok ya kan. Betul. Kalian bisa nyari aja Communication Youth Expo, itu langsung keluar paling atas. Wow. Tenang aja. Nah, terakhir banget nih Kak. Buat kaum mendang-mending kayak gue, ada nggak sih promo buat tiket CYE ke depan? Ada, kebetulan kita lagi di bulan Agustus dan kita semua tahu di Indonesia ada yang namanya 17-an. Jadi dengan bentuk perayaan dari CYE, kita ngadain promo di tanggal untuk khusus di 17 Agustus. Jadi pantengin terus IG CYE ya, biar gak ketinggalan. Jadi semua informasi itu pusatnya di IG CYE. IG CYE, betul, ya, bisa lihat aja. Dan commerce semua tolong banget nih di follow biar apa? Biar gak ketinggalan ya. Up to date. Betul. Siapa tahu Kak Rigel mau ada giveaway? Ada nggak nih kira-kira? Untuk giveaway sendiri gue rencananya ada sih. Jadi kalau kalian mau giveaway-nya kalian bisa nggak bercanda kan? Pokoknya mungkin bisa diomongin lah, bisa diomongin lah ya. Ya betul banget. Nah pokoknya di follow dulu, sama kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya-tanya ke panitia ya. Betul, kalian bisa DM aja IG kita, dijamin adminnya ramah. Wow. Kak Rigel sendiri bukan adminnya? Bukan kebetulan, tapi bisa aja sih kalau kalian mau gua yang bales bisa aja. Tenang. Iya siap. Bisa request ya. Bisa request, tolong dong Min Gel yang bales gitu bisa. Ada gitu sebutannya. Gue disebutnya begitu, agak kesel sih ngedengernya, cuma ya udahlah. Oke. Nah Kak, gak kerasa banget nih, soalnya podcastnya sebentar lagi udah mau berakhir. Wah langsung sedih, itu nggak boleh sedih dong Kak. Tapi sebelum itu, gue mau nanya. Kesan Kak Rigel atau perasaan Kak Rigel itu jadi bagian dari CYE 2023 itu seperti apa? Kesan dan pesan untuk CYE ya. Gue nggak mau bohong soal keluh kesah ya. Untuk ngeluhnya itu pasti ada. Apalagi progresan sebelum di hari-harinya juga ya kan, yang dimana kita harus nyari sponsor, kita harus mikirin konsepnya kayak gimana, itu udah pasti bakal pusing banget. Cuman itu udah bagian dari kalau kalian mau ngadain acara gitu. Jadi emang pusing dan capeknya ini pasti bakal ada dan habis-habisan, apalagi acara yang ngundang atau berhubungan langsung sama kayak sponsoran, medpart, stakeholder yang kita ajak gitulah. Itu bakal ada pusing dan capeknya, itu pasti ada. Cuman gue yakin dan pasti dengan kerjasama satu tim, semua panitia yang kerjasama, kerja keras kita pasti bakal kebayar kok di hari H. Gue yakin itu sih, karena progres tidak membohongi hasil. Wih keren banget, bila tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah buat commerce yang masih ragu, Kak Rigel boleh nggak
ngasih tahu alasan kenapa Commerce harus nonton CYE tahun ini. Kenapa harus nonton CYE tahun ini? Kalian kalau yang belum beli tiket di tahun ini bakal ketinggalan keseruan dari CYE-nya sendiri gitu. Apalagi yang kalian tinggal di Karawang, kalian yang sekarang masuk di perkuliahan di daerah Karawang, itu bakal nyesel banget sih. Ya karena kita ngeliat dari sejarahnya aja juga nggak sih? Iya, benar. Dengan perjuangan demis-demis kita yang udah ngadain CYE, dan kalian yang kepo sama perjuangan demis, datang aja bro. Dan konten-konten itu masih banyak banget gitu. Jadi kayak kalau kalian kepo sama sejarah Iko, kepo sejarah CYE, itu semuanya ada di Museum Iko. Nah makanya Commerce buruan dibeli tiketnya. Betul. Karena kalau nyesel itu adanya di akhir yang ada di awal apa Kak? pendaftaran. Nah dong, betul tentu banget, saja. makanya buruan ya daftar Daftar. untuk jadi bagian dari CYE Betul. pesertanya. Oke. Nah terakhir banget ya Kak Rigel, boleh dong di highlight lagi mengenai waktu, tempat, dan harga tiketnya. Waktu, tempat, dan harga tiket. Oke, untuk kalian yang mau datang di tanggal 9 September 2023, tepatnya di Grand Taruma, dan seharga 110, sorry, gue salah. Sorry. Untuk editor tolong agak dikit bagian situ ya. Jadi untuk harganya itu 110, yang dimana kalian bisa udah lihat reality club, Dio Hall, konten-konten, dan ya itu sih keseruannya. Dan gue pesen juga untuk Commerce ya. Betul. Untuk Commerce dan Carnivelas, ajak teman-temannya untuk datang ke CYE, karena kalau untuk konser-konser gini gue saranin ada partnernya sih, karena momen yang dicari. Oke? Itu sih. Iya benar banget. Kalau beruntung juga bisa dapet jodoh nggak sih? Nah itu kita nggak bisa ngatur sih, cuma siapa tahu jodoh kalian ada di Grand Taruma di tanggal 9 September 2023. Betul. Ya kan? Makanya Nggak ada yang tahu, bro. siapin outfit terbaik sih Betul. kalau kata gue. Betul. Iya. Nah kita beneran udah di ujung episode. Ini ada tisu nggak sih? Boleh teman-teman diambilin tisu untuk Kak Rigel, bentar lagi air matanya turun nih. Iya nih, baru nih. Nah tapi Commerce jangan sedih, jangan risau, karena episode berikutnya pasti bakalan jauh lebih seru dari ini. Oke, terakhir Kak, ada yang mau diomongin lagi? Terakhir, mau terima kasih aja deh untuk Communication Podcast ya, untuk udah mau mengundang CYE, karena dengan ini awareness untuk anak-anak yang belum tahu CYE, gue yakin bakal bertambah sih dengan adanya podcast ini. Oke, Thank gue you. juga mau makasih banyak nih Kak Rigel udah mau ditanya-tanyain di tengah-tengah kesibukan kepadatannya. Iya nih, aduh ganggu deh sebenarnya. Nggak, bercanda. Gue udah ngulangin waktu banget kok buat ini, aman-aman. Iya, makasih banyak. Semoga nanti CYE hari H lancar, Amin, jaya, amin. dan semakin pecah. Amin. Semakin pecah menggemparkan Karawang. Amin. Oke, Commerce. Untuk episode hari ini sekian. Gue Linda dan Rigel. See you on Communication Youth Expo 2023. Goodbye.